tidak akan banyak menyoroti hal di luar ekonomi ya. Saya hanya akan mengungkapkan apa yang dirasakan oleh para keluarga di Indonesia ini, kebanyakan para keluarga di Indonesia ini. Begini Pak Rizal, saya hanya ingin mengetahui bahwasanya saya lihat para petani, para pertanian dan perkebunan, peternakan atau kelautan itu kebanyakan tidak menguntungkan para produsen, ya. Ini dikarenakan sistem ijon dan tengkulak yang terus-menerus terjadi selama ini langsung di lapangan. Sementara harga yang dijual di tingkat terhadap konsumen itu tinggi, ya. Nah ini bagaimana barangkali Bapak bisa punya solusi yang out of the box itu tadi, seperti kasus Pertamina itu. Pertama itu, ini ada beberapa ya Pak ya, mohon maaf. Yang kedua, akhir-akhir ini kita sangat dikejutkan oleh kenaikan minyak goreng yang demikian dahsyat sekali buat kita ya. Nah, ini apakah diakibatkan oleh sistem distribusi dan pengolahan CPO itu yang tidak di dalam negeri atau yang dilempar ke luar negeri ya, yang saya dengar begitulah CPO-nya. Nah, kira-kira bagaimana sih kehadiran negara dalam hal ini untuk mengendalikan harga minyak goreng ini yang memang sangat penting bagi kami, para ibu rumah tangga. Masih ada, Mak Yuri? Satu lagi mengenai BPJS Kesehatan. Nah, BPJS Kesehatan ini semakin kesini pelayanannya itu semakin berkurang. Mulai dari obat-obatannya, fasilitasnya, dan sebagainya. Sangat berbeda sekali. Itu aja yang ingin saya tanyakan. Terima kasih. Sebetulnya kalau benar-benar niat, benar-benar amanah, nggak sulit-sulit amat gitu. Memang niatnya nggak ada, nggak amanah, yang ada cuman sloganisme aja. Saya berikan contoh waktu saya Menko tahun 2000. Menko pemerintahan Gus Dur. Kredit macet usaha tani zaman Pak Habibie dan Mas Adi Sasono itu macet total 26 triliun rupiah. Petani-petani diuber sama camat, diuber sama polisi supaya bayar dengan ancaman tanahnya kalau enggak disita. Saya ketemu Gus Dur, saya bilang, Gus, kita udah gila, Gus. Seandainya kita sita semua tanah petani ini, negara mau ngapain? Gus Dur bener, iya Tas, mau ngapain ya kita? Jadi menurut kamu gimana? Kita hapusin aja hutangnya, Gus, 26 triliun. Loh itu kan uang banyak, kita kan perlu uang buat lain-lain. Kalau yang lain-lain itu urusan saya, Gus. Kita kan banyak akal. Yang kedua, kalau kamu hapusin hutang petani 26 triliun Rizal, kamu masuk penjara. Betul itu. Ada undang-undangnya. Saya bilang kalau mau tangkap Rizal Ramli, silakan aja. Emang gue dapat apa dari ini? Jadi yang kita lakukan, kita hapusin 26 triliun. Petaninya bahagia. Sehabis itu saya ubah rasio harga gabah dengan harga pupuk. Selama zaman Pak Harto, rasio harga pupuk itu dengan gabah diatur 3:2. Kalau pupuknya 2.000, ya kan, gabahnya 3.000. Pupuknya 5.000, gabahnya 7.500. Itu rumus atas saran Profesor Peter Timmer dari Stanford, teman saya. Pak Harto dengar dia waktu itu. Nah, setelah itu nggak ada lagi. Nah, pada waktu itu saya naikin harga gabah dan pupuk jadi 1,75 dibandingin 1. Jadi petani selisihnya 0,75. Seneng
produksinya lebih tinggi, hatinya gembira, nggak diubur supaya tanahnya disita, harga pembeliannya kita naikin 0,75. Itulah kenapa 2 tahun Rizal Ramli di dalam pemerintahan Gus Dur nggak ada import sama sekali, nol. Jadi nggak seribet itu, Bu. Karena yang ngomong kagak ngerti, jadi ribet gitu loh. Jadi ruwet malah kan. Nah memang tidak bisa buat semua komoditi. Kita pilih aja 8 komoditi lah. Misalnya beras, jagung, gula, 8. Ya kan? Kita atur harganya sehingga yang paling penting setiap panen petani untung. Bisa dihitung. Kalau harga pembeliannya setiap tahun naik 10%, itu dalam waktu 7 tahun dia pendapatannya double. Kalau kita atur kenaikan harganya 15%, dalam 5 tahun lebih, pendapatannya naik setiap 5 tahun. Itu yang dilakukan pemerintah Jepang, itu yang dilakukan pemerintah di Korea dan lain-lain. Sehingga jadi petani itu nguntungin. Nah, hari ini pupuk yang bersubsidi dikurangi. Susah banget dapatnya. Saya dapat laporan, petani-petani mau nanam cari pupuk susah banget. Begitu dia beli yang nggak disubsidi, harganya tinggi. Jadi rasio harga gabah dengan pupuk tidak disubsidi itu 0,8. Artinya kalau dia nanam padi, dijamin dia rugi. Inilah yang terjadi hari ini. Sehingga makin lama makin tergantung import doang solusinya. Ya, kalau nanti kita berlakukan sistem ini, kita pilih 8 komoditi, kita bikin harga penjualannya petani untung setiap tahun 15%. 5 tahun pendapatannya double. Masih ada nggak anak-anak muda dari kampung, dari pedesaan yang mau ngojek? Nggak ada. Lebih untung kok jadi petani. Saya tahu itu waktu saya mahasiswa pertukaran pelajar di Jepang tahun 75. Saya mahasiswa pertukaran pelajar, kunjungin desa-desa, kunjungin daerah pertanian Jepang. Saya bingung, tanahnya pun kecil-kecil, setengah hektar atau apa, tapi petaninya makmur. Nah jadi itu bisa dilakukan, itu bukan hal yang nggak mungkin. Tapi kudu yang ngerti atau kalau masalah diserahkan bukan ke ahlinya, yang ada tuh perkacauan. Ya, ada kok caranya itu.